Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan bukunya ya sebelum kita mulai belajar mengenai eksponen. Bisa di-pause dulu videonya, siapkan buku dan alat tulisnya karena ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponen yang nantinya itu ada beberapa tipe persamaan, tapi tidak akan kita bahas semua hari ini. Kita hanya akan membahas sebagian saja. Nah, sebelum membahas mengenai persamaan eksponen, kita perlu tahu dulu mengenai fungsi eksponen. Fungsi, ketika SMP mungkin sudah pernah belajar mengenai fungsi ya, dan akan kita pelajari lagi nanti pada semester 2 atau pada akhir semester ini. Fungsi eksponen itu fungsi yang bagaimana? Fungsi yang bentuk umumnya adalah seperti ini. Fx sama dengan K kali A pangkat X dengan syaratnya A-nya harus lebih dari 0, tapi tidak boleh 1. Contohnya, ini Fx sama dengan 2 pangkat X. Fungsi eksponen itu ciri-cirinya ada perpangkatannya. Nah, pangkatnya itu mengandung variabel X. Contoh lainnya bisa Fx sama dengan 5 pangkat X atau Fx sama dengan 5 pangkat 2X plus 1 gitu. Itu juga termasuk fungsi eksponen. Ini Bu ambil satu contoh saja, Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, biasanya kita kalau ada fungsi diminta untuk menentukan nilai fungsinya ya. Yang pertama, misal untuk X-nya sama dengan min 1, berarti sebelah sini ganti dengan min 1. 2 pangkat min 1 yaitu setengah. Kenapa bisa seperti ini? Ingat kembali sifat-sifat eksponen yang kemarin. 2 pangkat min 1 bisa diubah jadi 1 per 2 pangkat 1. Ini kalau ada pangkat 1 itu biasanya tidak ditulis, dia tak kasat mata gitu. Kemudian untuk F0, X-nya diganti 0, nilainya 1. Kalau 100, F100 ya kamu ganti saja dengan 100 X-nya itu. Untuk yang ketiga, di sini contohnya yang gampang-gampang saja ya. F1 yaitu 2 pangkat 1, nilainya 2. Nah, grafiknya bagaimana kalau fungsi eksponen itu? Ternyata grafiknya bentuknya adalah seperti ini. Jadi sebenarnya ini bisa diperpanjang ya. Memanjang terus. Nah, grafik yang hijau ini itu pasti akan semakin dekat dengan ini sumbu X, tapi tidak akan pernah memotong atau tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Ibaratnya ini apa ya? Dekat sekali, tapi nggak pernah bersatu gitu. Untuk yang ini, yang kesana nilainya pasti akan semakin tinggi terus. Itulah bentuk dari fungsi eksponen kalau digambarkan ke dalam grafik. Ini bisa saja ini kesana yang semakin kecil atau sebaliknya. Bisa jadi ini yang dari atas kemudian makin kecil, ini sampai mendekati sumbu X tapi tidak akan pernah bertemu dengan sumbu X. Untuk mengecek grafiknya apakah ini benar dari fungsi 2 pangkat X, kita bisa mengecek dengan cara kita lihat saja. Untuk X-nya min 1 dia nilainya setengah. Coba nih ya. Untuk min 1 dia nilainya setengah di sini. Oh, berarti benar. Kalau F-nya 0 dia nilainya 1. Benar juga. Kalau X-nya 1 dia nilainya 2 dan seterusnya. Kalau misal ini 2, untuk X-nya 2 berarti nilai Fx-nya adalah 4 gitu dan seterusnya sampai yang 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini mengenai fungsi eksponen hanya sekilas saja ya. Selanjutnya kita akan langsung ke persamaan eksponen untuk bentuk yang pertama. Ini bentuk yang paling gampang, yang paling sederhana. Itu bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Kalau ada yang bentuknya seperti ini, bisa disimpulkan
ini fx-nya pasti sama dengan P. Kok bisa begitu? Langsung kita lihat contohnya saja ya. Nah, ini ada 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 2 pangkat 8. Kalau mengenai persamaan, ini ada tanda sama dengan, artinya ruas kiri nilainya harus sama dengan ruas kanan. Nah, kalau di sini 2 dipangkatkan sesuatu, di sini adalah 2x tambah 4, sama dengan 2 pangkat 8, pastilah pangkatnya harus sama. Ya tidak? Sehingga bisa disimpulkan fx-nya itu ini, p-nya itu 8, itu harus sama nilainya. Sehingga tandanya sama dengan. Setelah itu tinggal cari nilai x-nya. Sekali lagi, yang namanya persamaan itu adalah biasanya kita diminta untuk mencari nilai x. Cara tidak langsung mencari nilai x, kalimatnya bisa dengan menyelesaikan, atau menentukan himpunan penyelesaian, atau menentukan solusi, atau menentukan nilai x. Itu bahasanya bisa berbeda, tapi intinya adalah mencari nilai x-nya ini. Yuk kita cari nilai x-nya. 2x tambah 4 sama dengan 8. Berarti 2x sama dengan, ini pindah ruas, 8 kurangi 4, 4. Sehingga x-nya adalah 2. Berarti nilai x-nya adalah 2. Nah, cara mengecek kembali juga sama seperti yang kemarin-kemarin. Kalian bisa dengan mensubstitusikan kembali ke persamaan. Kita substitusikan ya. 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. 2 pangkat 8 pastilah sama dengan 2 pangkat 8. Begitu maksudnya dari persamaan eksponen. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang ke contoh yang kedua. Kalau tadi ini kan sama-sama 2, artinya basisnya itu sama-sama 2 lah. Kalau seperti ini bagaimana? Di sini 2, di sini 4. Misal 2, apakah pangkatnya selalu sama kalau basisnya berbeda? Misal di sini 2 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 6. Tentu saja salah ya. Jadi, kalau ada soal yang basisnya berbeda seperti ini, kita harus menyamakan dulu basisnya. Nah, biasanya yang membuat soal itu tidak sembarangan dalam memilih angka. Contohnya di sini ada 2, ini ada 4, pastilah 4 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat berapa gitu. Jadi tidak sembarangan yang membuat soal juga. Tidak mungkin di sini 2, di sini 5. Itu tidak sulit untuk menyelesaikannya. Nanti ada caranya tersendiri. Untuk yang bentuk kedua, kalau basisnya berbeda disamakan dulu. Cara menyamakannya adalah diubah 4-nya ini jadi 2 pangkat 2. Biar sama-sama dengan yang ruas kiri. Setelah itu, ini dikalikan ya. Kalau pangkat dipangkatkan lagi kan hasilnya adalah hasil perkaliannya. Nah, kalau sudah sama seperti ini, tinggal sama dengankan pangkatnya. 2x tambah 4 itu 12. Berarti 2x itu 8, sehingga x-nya adalah 4. Gitu. Ini kepotong sedikit ya. Ini x sama dengan 4. Begitu. Untuk contoh yang ketiga, 3 pangkat x min 4 sama dengan 1/9 gitu. Ini pasti ada hubungannya nih. Angka 3 dan angka 9. 9 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat berapa gitu. Harus diubah terlebih dahulu agar basisnya sama. Atau bisa juga seperti ini, 1/9 itu sama dengan 9 pangkat min 1. Kemudian baru kita ubah 9-nya itu menjadi 3 pangkat 2 gitu. Sehingga ini yang ruas kanan hasilnya adalah 3 pangkat 2 kali min 1 min 2. Kalau sudah sama dengan kan pangkatnya x min 4 sama dengan min 2, yaitu hasilnya x-nya 2. Ini kan min 2 tambah 4 yaitu 2. Gampang sekali kan? Nah, sekarang contoh yang terakhir dari persamaan bentuk tipe A. Sini ada 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan
1/27. Nah, ini 1/27 kita ubah dulu menjadi 27 pangkat min 1. Ini sesuai dengan sifat eksponen yang kemarin ya, diingat-ingat lagi itu dicatat. Kemudian 27 diubah menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikalikan lagi min 1. Jadinya 3 pangkat min 3. Ini boleh langsung, boleh kamu uraikan dulu menjadi seperti ini. Ini Ibu tulis langsung saja. Kemudian ini sudah sama basisnya, disama dengan kan pangkatnya. X kuadrat min X min 9 sama dengan min 3. Dipindah ruas ke kiri. Hasilnya X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, ingat-ingat lagi cara memfaktorkan. Kalian benar-benar harus bisa menguasai cara memfaktorkan. Karena kalau tidak, kalian akan bingung gitu. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Sampai nanti kelas 12 pun, banyak sekali soal-soal yang harus diselesaikan dengan memfaktorkan. Jadi mulai dari sekarang belajar cara memfaktorkan ya. Di video-video sebelumnya sudah Ibu contohkan beberapa cara untuk memfaktorkan bilangan. Memfaktorkan persamaan kuadrat. Bisa kamu lihat lagi. Ini ada X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, cara memfaktorkannya yaitu kita lihat dulu yang belakang dan yang depan. Ini kan ada angka 1 nih, tak kasat mata. 1 kali min 6 itu adalah hasil kalinya. Nah, hasil penjumlahannya adalah min 1. Bilangan berapa kalau dikalikan itu min 6, dijumlahkan itu min 1 gitu. Kamu tebak-tebak aja. Nah, ternyata bilangannya adalah 2 dan min 3. Kalau nggak percaya, coba kita kalikan ya. 2 kali min 3 hasilnya min 6. 2 tambah min 3 hasilnya min 1. Gitu maksudnya. Sehingga bisa kita cari nilainya adalah X sama dengan negatif 2 atau X-nya 3. Jadi ada 2 nilai yang memenuhi persamaan yang nomor 4 ini.